Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya masih di perjalanan dari Denpasar ke Malang. Kebetulan anak saya sakit ya, dan masuk rumah sakit, sudah masuk rumah sakit, tipes ya. Kenapa saya masukkan? Karena seminggu lagi, 10 hari lagi mau ujian gitu. Jadi masih gejala tipes, ya udah saya masukkan gitu. Dan sekarang ini saya malam-malam tadi langsung jalan ke sini. Teknik sekarang yang untuk menghadapi DC pinjol itu dengan menggunakan kekuatan power of nothing gitu. Apa sih power of nothing? Power of nothing itu ketika kita nggak punya kekuatan lagi. Ini gini loh, kapan hari saya terima telepon dari Lampung, nangis-nangis seorang ibu umur 44 tahun loh, stres gitu. Hutangnya cuma berapa, nggak banyak, nggak, cuma 2 aplikasi 4 juta gitu. Tapi dia udah termehek-meheknya luar biasa. Tapi itulah orang yang tidak pernah ini berbuat, mungkin nggak pernah berbuat dosa ya, nggak pernah terhinakan. Kalau di dunia bisnis itu biasa kita dihina itu. Kenapa saya agak dablek gitu? Karena saya udah sering dihina, dipermalukan, biarin aja. Semakin lama semakin nambah kekuatan saya gitu. Jadi jangan, kalau dihina ya nggak masalah, saya terima itu. Nggak apa-apa kalau kita asal kuat, nggak kuat saya pergi. Iya, jadi gitu tekniknya. Nah sekarang power of nothing, apa sih power of nothing? Power of nothing itu kekuatan yang luar biasa. Ketika Anda sudah terhina, ketika Anda sudah terjatuh, gak bisa apa-apa, Anda gak punya apa-apa. Bayangkan ya, coba contoh, Anda nangkap kucing ya. Kucing udah ke pojok gitu loh. Kucing kan kecil, lemah gitu. Tapi kalau dia udah kepepet ke pojok, jadi nangkap kucing harus hati-hati gitu. Nangkap sesuatu yang lama, kepepet pojok, apapun dia, kalau Anda tangkap pasti dia gigit. Tapi kalau Anda nangkapnya dengan halus bisa gitu. Nah ini saya heran ya, kenapa pinjol ini sekarang, pinjol pinjaman online ini kok otaknya kurang jalan gitu. Dia itu kan pengen dapat telur emas gitu, telur angsa emas, anggaplah itu telur angsa emas. Tapi kenapa dengan mau dapetin telur emas atau telur angsa emas harus matikan kredibilitas si ininya, si konsumennya, kan aneh gitu loh. Jadi angsanya digerebek-gerebek, malah dibunuh gitu, malah dipotong, ya mati, kalau angsanya mati gak ada telurnya. Mudah-mudahan ini didengar oleh ownernya si pinjol ya. Jadi kalau Anda mau ternak telur atau bebek ya, jadi jangan sampai jangan bunuh bebeknya gitu, atau membuat stres gitu, malah harus dinyamankan. Ini kan aneh gitu, baru terat beberapa hari udah dibuat stres gitu, sehingga kelengar orangnya, pada nangis, pada stres, pada macam-macam gitu, pada gimana. Nah ini tekniknya. Jadi mudah-mudahan si pinjol ini dengar, tidak bunuh orangnya, atau ininya tidak bunuh si bebeknya, harusnya dipelihara dengan baik. Ini enggak gitu, bukan dipelihara dengan baik, malah dicekek gitu, dibuat stresnya, nggak bertelur gitu. Nah menghadapi pinjol di kolektor yang ganas-ganas itu, yang ganas-ganas banget ya, itu sebenarnya simpel gitu. Ketika Anda sudah dipermalukan, itu sebenarnya Anda punya kekuatan lebih gitu, kekuatan power of nothing, sesuatu yang sudah tidak bisa lagi. Jadi saya kenapa kalau pas Anda dipermalukan, saya masih bukan mentolerir ya, saya masih, jawaban saya terima aja, sabar dan tawakal, karena memang harus itu jawabannya. Ketika Anda dipermalukan, dihinakan, seolah nggak punya harga diri, jangan takut, karena itu hanya manusia itu. Contoh ya, saya sekarang kelihatan terhormat karena Allah nutupin kesalahan saya. Coba kalau kesalahan saya nggak ditutup, saya jelek, mungkin Anda nggak mau kenal saya, nggak mau dengar saya, sama siapapun, mau level siapapun. Karena apa? Karena Allah nutup hijab, di hijab kita, ditutup ini kita, apa yang kita ini. Kalau nggak ditutup ya please. Jadi nah sekarang ini saya sembari ini ya, ini lagi menuju Malang di tol Probolinggo ya, dengan kecepatan 100 gitu ya, sembari gini. Oke, saya terusin. Jadi intinya gini, jadi kalau Anda sudah nggak perlu malu dengan manusia gitu loh. Kalau Anda udah dipermalukan, udah nggak ada apa-apanya lagi, ya nggak apa-apa. Anda nggak punya kekuatannya, nggak masalah gitu loh. Dipermalukan nggak apa-apa, karena semua orang juga sama gitu. Kenapa mereka itu ngerasa terhormat? Karena Allah belum buka aibnya. Coba kalau udah dibuka semua aibnya, semua memalukan gitu. Kita ini banyak dosanya, makanya kita masuk surga bukan karena amalan kita baik gitu, bukan. Karena apa? Karena rahmat Allah gitu, karena kebaikan Allah gitu. Jadi intinya gitu. Jadi Anda harusnya lebih takut kepada Allah gitu, dipermalukan Allah, malu di depan Allah, jangan di depan manusia. Manusia nggak ada apa-apanya bro. Saya dulu ya, saya banyak sekali saya dipermalukan gitu sama orang, nggak masalah gitu. Tahu balik-balik lagi. Contoh, saya perusahaan bangkrut ya, anak buah saya yang
keluar dari saya, yang ngambil perusahaan saya, ngambil usaha saya segala macam-macam. Itu kalau nggak nyari kerjaan itu buat bisnis sama dengan saya. Ngambil kerjaan apa? Jelek-jelekin saya, saya ribuan gini bangkrut segala macam-macam. Nggak masalah, saya nggak pernah balas. Toh sekarang anak buah saya nggak ada, dia lebih kaya daripada saya, biasa-biasa aja, masih jauh di bawah saya gitu. Ternyata Allah baik gitu. Saya dapat pekerjaan meskipun saya tidak di bisnis electrical lagi, di panel maker. Dulu saya panel maker besar, itu saya nggak ngambil lagi ke hotel-hotel. Sekarang Allah ngasih jalan lain gitu, lewat kitchen kayak lewat apa kayak banyak hal yang bisa dilakukan gitu, bisnis lainnya. Jadi intinya apa? Kalau kita dipermalukan orang itu nggak masalah gitu loh. Jangan ketakutan gitu. Jangan takut kalau ketika dipermalukan orang gitu. Jadi malulah kalau kita harusnya malu di hadapan Allah. Dan jangan juga takut Anda. Takut apa kayak takut kena BI checking kayak ditakuti ini. Ingat ya, takut di penjara, diancam segala macam. Ini nggak usah takut gitu loh. Lebih baik Anda takut kalau dapat neraka nantinya gitu. Kalau di penjara nggak ada orang yang nakut-nakutin doang gitu. Karena apa coba? Oh, utang piutang itu masalahnya masalah perdata. Tidak bisa hutang, jangankan hanya puluhan juta, hanya ratusan juta, ratusan miliar nggak bisa dipidanakan. Itu udah putusan dari MA. Pengadilan nggak berhak mempidanakan itu gitu. Cuman Anda harus tahu bagaimana caranya lepas dari pidana gitu. Satu, jangan menjanjikan tanggal, jangan Anda berbuat pidana gara-gara ditekan gitu. Nah, salahnya itu banyak orang yang mau berbuat pidana akhirnya gara-gara tekanan DC pinjol dulu. Ingat ya, apalagi yang korbannya kan kebanyakan perempuan. Yang perempuan karena stres. Padahal perempuan itu punya kekuatan hebat gitu. Lebih hebat daripada laki itu kekuatannya. Kekuatan apa? Dia kan lebih cerewet kadang-kadang. Balas saja, cerewetin lagi. Kamu macem-macem saya enak aja gitu. Kalau Anda ngancem berarti lunas loh. Nah, itu dia power of nothing. Ketika Anda udah habis tidak punya apa-apa lagi, lawan. Apalagi Anda sekarang ini udah Anda dipermalukan, kok Anda masih mau dimaki-maki lagi? Ngapain? Balik gitu loh. Tapi gak usah maki-maki lah, tapi balik aja. Kamu maki-maki saya rekam loh semuanya gitu. Yang di sini, jadi pembicaraan kamu udah mempermalukan saya, kamu kan udah nyebar data. Kalau kata dia jawab, ya iya kan ketahuan, kan saya udah rekam loh. Anda nyebar data kan, saya dipermalukan gini-gini segala macam-macam. Nah, aturannya nggak boleh di BI juga. Berarti Anda melanggar BI. Berarti Anda bukan legal gitu loh. Meskipun Anda legal udah ngelanggar gitu. Bisa saya cabut loh. Saya lapor OJK loh, dicabut nanti perusahaan Anda itu. Pasti kelepek-kelepek mereka. Nah, itulah power of nothing. Ketika Anda sudah tidak punya sesuatu lagi, atau ikhlas. Ketika Anda sudah tidak punya sesuatu lagi, kekuatan untuk bisa melawan, dipermalukan sudah, diapain sudah, nggak punya malu lagi, udah biarin. Lawan nekat gitu. Kayak kucing tadi. Kalau kucing atau ayam atau siapapun ya, binatang lemah, kalau udah kepepet dan Anda tetap ini, dia pasti gigit balik gitu loh. Jadi caranya gitu. Jadi caranya kalau mau jangan digituin gitu loh. Dibuat panik. Nah, Anda udah ada posisi panik, gigit balik gitu loh. Jadi Anda punya kekuatan lebih. Kadang-kadang kalau pada saat kepepet ya, tembok 4 meter bisa Anda lewati. Nah, itulah power of nothing. Karena Anda udah nggak punya pikiran lagi. Karena udah nekat, ilmu nekat udah. Jadi ini melawan pinjol ini udah nekat, harus nekat gitu loh. Pinjol segala macam harus nekat. Kalau nggak nekat susah bagi Anda gitu. Kalau Anda masih gak usah punya rasa malu lah, malunya sama yang Allah, jadi gak usah rasa takut lagi. Karena udah ngapain lagi Anda punya coba, yang Anda punya takut apa lagi gitu loh. Gak mungkin di penjara, gak mungkin urusan dengan polisi, gak mungkin, gak usah, gak mau di ojo-ojo kemana gak bisa, penipuan gak bisa, penipuan dia yang nipu segala macam-macam gitu. Dia malah lebih lemah coba. Lemahnya apa coba? Kalau dia ngancem-ngancem gak boleh sama BI, boleh kumpulin data tapi jangan disebar ke pihak ketiga gitu. Nah, itu aturannya. Kedua, debt collector pun ada sertifikatnya gitu, ada perusahaannya gitu. Dia kan enggak, dia rekod sendiri aja gitu standarnya. Dan ada standarnya, jam penagihannya jam berapa, dan tidak boleh terus-terusan gitu. Dia kan telepon sehari bisa 50 kali. Apa nggak buat stres gitu? Kalau mau didengar, jangan telepon 50 kali sehari. Cukup 2-3 kali. Memang tujuannya dia membuat Anda stres. Berarti apa? Sudah ada niat gak baik dari dia. Itu masuk pidana itu. Jadi Anda nggak usah takut lagi. Terutama ibu-ibu tuh gini loh. Ibu-ibu kalau udah marah, bayangin loh. Kalau ketika udah Anda kepepet, bayangin Anda cemburu sama suami loh. Wah, kalau Anda cemburu, waduh marahnya, perempuan lagi cemburu, gak ada yang ngalahin gitu. Jadi itu dia. Jadi kalau udah cemburu, marahnya kuat gitu. Nah, itu dia kekuatan diguna. Nah, jadi Anda punya kekuatan yang tidak disangka-sangka, yang luar biasa hebatnya. Gunakan itu ketika Anda kepepet. Gak usah nangis lagi. Jadi lemah itu bukan berarti Anda lemah beneran, enggak. Lemah itu adalah kekuatan.
Semakin Anda lemah, semakin kuat. Berarti apa? Kepasrahannya tinggi sama Allah. Nah, ketika Anda udah power of nothing udah dilakukan, berarti apa? Itu ilmu ikhlas, ilmu ridho. Berarti apa? Anda hanya ke Allah minta supaya naik, doanya Anda dinaikin kayak tadi, kayak apa? Kayak testimoni warga SKD yang lunas gara-gara gara-gara ditekan pinjol mau diseberin data, bilang ini udah direkam loh. Kamu kayak gini ya, ngancam-ngancam saya bisa masukin laporin OJK sama polisi loh. Hanya dia lunak, profesornya hanya bayar pokok toh, tapi di dalam hati dia salawat terus-terusan baca gitu. Ingat ya, gunakan itu teknik kelembutan dan kekuatan gitu, kekuatan dalam kelembutan. Jadi kadang-kadang lembut, kadang kuat gitu loh. Gunakan juga teknik bad cop, good cop. Kadang-kadang jadi polisi jelek gitu seolah-olah gitu loh. Kadang-kadang jadi polisi baik gitu loh. Pinjol melakukan itu, bad cop, good cop. Kadang-kadang supervisornya baik, si DC-nya awalnya keras gitu, seperti itu. Jadi untuk lawan DC pinjol itu tuntas Anda bakal selesai semua. Jadi ingat ya, menyelesaikan masalah debt collector itu bukan hanya tekniknya yang harus tahu, tapi kepasrahan Anda pada Allah harus tahu juga. Jadi itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.